Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share aktivitas kami selama di kampung ya teman-teman. Yang tidak pernah kami lewatkan pada saat di kampung adalah jalan-jalan pagi sambil menikmati wajah pedesaan di pagi hari dan juga menikmati segarnya udara pagi. Ya, kita sebut dengan pembersihan paru-paru ya, karena kan sehari-hari kami di kota tentunya untuk kualitas udara tidak bisa sebersih di desa seperti ini. Sekalian menikmati aroma pedesaan yang kalau di desa saya ini kan full sawah ya. Jadi kita mau ke arah barat, utara, timur, tenggara, selatan, semuanya itu dikepung dengan area persawahan. Jadi disinilah masa kecil saya tinggal di desa ini. Tetapi meskipun saya asli orang desa, besar di desa, entah kenapa sama sekali tidak bercita-cita jadi petani. Bahkan saya tidak mengerti apapun soal menanam padi, soal menanam tanaman di sawah. Itu ngeblank ya teman-teman, buta gitu. Ada nggak sih teman-teman yang seperti saya? Malu ya teman-teman sebenarnya. Di sini juga ada rumah di antara sawah-sawah. Jadi rumahnya itu tetangga kiri kanannya itu sawah. Tetapi kalau di desa itu hal yang biasa teman-teman. Ya mungkin bagi yang nggak biasa itu sepertinya kalau malam menyeramkan, tapi sebenarnya itu hal biasa gitu di sini. Orang tua juga punya sawah, tetapi tidak di area sini, melainkan di dusun sebelah. Ya dikit-dikit lah, nggak terlalu luas. Tetapi saya sendiri juga sudah lama sekali tidak menengok ke sawah itu. Saya lupa dulu itu kan pernah gitu ya disuruh untuk mengirim makanan bagi orang yang bekerja di sawah. Tapi ya sekali lagi saya lupa gitu. Kapan terakhir saya mampir ke sawah orang tua saya. Maklum ya teman-teman kalau saya lupa dengan letaknya sawah saya sendiri, karena kan memang saya nggak banyak bersinggungan dengan sawah pengerjaan sawah tersebut, karena sejak kecil, sejak masih SD, tepatnya MI, saya sudah diasuh budi untuk tinggal di desa sebelah. Begitu menginjak MTS, kadang-kadang saya di rumah, kadang-kadang saya pulang ke rumah budi. Jadi kalau saya lagi di rumah, jalan yang saya susuri ya jalan ini, dan ini nih hampir semua jalan itu ya kanan kirinya sawah gitu. Alhamdulillah sih teman-teman, meskipun saya naik sepeda pancal sendiri itu aman-aman saja gitu. Kalau di desa itu kan namanya bulak ya. Kalau yang jalan kiri kanannya itu sawah, terus jalannya itu setapak. Nah itu tuh ngeri tuh kalau sore-sore pulang sekolah pas hujan gitu. Itu ngeri banget, saya banyak berdoa dan alhamdulillah diberi aman dan selamat. Di jalanan ini sebenarnya itu kalau agak pagian, jadi habis subuh masih petang hari itu rame dengan orang-orang yang jalan-jalan pagi. Cuman ini saya memang agak kesiangan, cuma mendung aja sehingga nggak ada sinar matahari, nggak sampai kelihatan gitu lembayungnya.
Nah, kalau jalan-jalan pagi begini itu better nggak pakai alas kaki ya teman-teman, namanya grounding. Jadi supaya kaki kita itu menyatu dengan alam gitu. Jadi kalau saya memutuskan nggak pakai alas kaki, jilbab atau gamis saya harus panjang sampai menutupi kaki, nggak apa-apalah agak klengsreh gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga pakai alas kaki kalau lagi apa namanya tuh males grounding. Jadi grounding sendiri itu banyak manfaatnya, diantaranya itu apa ya, untuk relaksasi tubuh aja sih ya, jadi akan berguna lah untuk kesehatan kita. Beginilah kehidupan sederhana masyarakat desa, cenderung tenang, bahkan kalau di desa itu tidak diburu-buru waktu. Kadang-kadang itu kita udah bekerja ini, tapi ternyata lihat jam, masih jam setengah 8, masih jam kayaknya waktu itu berhenti gitu ya, nggak seperti di kota ya teman-teman, kayaknya kita diburu waktu terus, padahal ya kita nggak kerja kantoran, kita cuma kerjanya di rumah aja. Baik teman-teman, untuk jalan-jalan pagi ini kita mampir ke warung pecel, namanya Nigeria ya. Jadi kalau jam segini pagi-pagi udah sarapan pecel, itu artinya saya break dulu dietnya. Sukani tumpang gede mboten napa ning. Oh jenengan nggih. Dugi ndek wingi injing. Lele. Mbak Ani segane kan duta mriki. Biasa kok iso. Oh, tambah kopi to. 2000 dadi 9. Oh, nggih. Lanjut kita tradisional marketur ya teman-teman. Ya beginilah kondisi pasar di samping rumah saya. Pasarnya itu sepi, sudahlah kecil, makin lama makin sepi. Dan semua ini juga nggak terlepas ya dari banyak hal. Pada masa kecil saya dulu pasar ini rame sekali ya, tapi entah kenapa makin lama itu makin sepi aja. Apakah karena orang-orang itu sudah mulai banyak juga penjual-penjual sayur, sehingga orang-orang kalau mau beli sayur itu tidak harus ke pasar. Ini ngelewati pecel Mbah Wiji yang pernah ada di video saya beberapa tahun yang lalu, dan saya mau beli lele ya teman, karena nanti rencananya itu kita mau mengunjungi kakak ipar saya yang sudah menjadi janda. Nah ini lelenya itu mau dibawa bekal supaya nanti tuh bisa dimakan bareng-bareng pas nyampe di sana. Jadi kalau teman-teman perhatikan channel saya itu kan sebelum aktif 3 bulan ini itu kan vakum selama 1 tahun. Itu karena saya kena corona, mas saya juga kena sampai meninggal, kemudian ibu saya juga kena, alhamdulillah selamat. Itu terjadi sekitar setahun yang lalu. Sebelum semuanya kena corona, bapak saya juga meninggal karena sudah sakit-sakitan. Ternyata lelenya itu kecil-kecil, dan di sini itu sekilonya 23.000. Kalau di tempatnya teman-teman berapa ya? Nah ini Pak Su sama anak lagi beli kue tradisional juga. Jadi rencananya lele itu nanti kita goreng aja, terus bikin sambal dan lalapan. Nah di sini juga ada penjual daging sapi, dan ibu tadi juga pesen supaya beli sekilo aja untuk dimasak dendeng ragi. Dendeng ragi itu serundeng yang ada dagingnya ya teman-teman. Dan tak lupa saya selalu menyempatkan beli kerupuk. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Mohon maaf bila tidak berkenan, tetapi kalau berkenan mohon
like dan komen serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.